Ini ya, kita harus cari reaksi perletakan. Ini RE. Ya. Nah, tentunya ketika kita mencari reaksi perletakan, ya, itu sigma M di titik E sama dengan 0. Ya. RA dikali berapa, Dek? Kali berapa? 8, Bu. Oke, kali 8. HA-nya dia 0 ya. Baru ini ada 20. 20 itu kan perlunya tinggi 5 ya. Betul kan? Gimana kita mencari tinggi 5? Yang soal kemarin kan dia kasih tahu jarak X dan jarak tinggi kan dia kasih tahu ya. Gitu kan? Betul ya? Itu soal kalian ya? Udah lupa? Hmm? Yo. Nah, kalau gitu tingginya ini gimana nyarinya, Dek? Bisa tinggi ini. Inilah kita bilang Y. Ah, nih. Gimana cara carinya? Unsur apalah mencari ketika kita tahu sudut yang mau dicari depan sama pengapit yang diketahui? Sin, kos, atau tangen? Manusianya masih di situ kan? Hah? Sin, kos, atau tangan? Sin, Bu. Kalau sin itu depan per miring. Miring, Bu. Iya, kalau sin itu depan per miring. Kalau dia yang dia mau diunsur itu depan pengapit itu apa? Sin, kos, apa tangan? Tangan, Bu. Tangan. Berarti tangan 30, nih, tangan 30 derajat, ya kan? Itu adalah sama dengan Y per X. Ya kan? Berarti Y-nya ini berapa, Nak? 2 kali tangan 30 berapa? Berapa ini? Dua per 3. Ya, 2 kali 3 itu berapa ya? Pakai koma aja, Dek. 3,07, Bu. Tangan 30 itu sepertiga akar 3 ya. Berarti 2 per 3 akar 3 itu berapa? 2, 1,1. iya, 1,16. Kan 1,1547 kan, Dek? Itu 1,551. Kalau mau 2 desimal, Iya, Bu. 1,16 ya. Itu. Paham ya? Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Lupa, Glenn. Udah. Ini, nanti tinggi ini adalah ini. Paham ya? Nah, kalau kita nanti kan butuh juga nggak tinggi ini. Nanti kita lihat. Kalau nyari tinggi ini kayak mana? Sama. Tangan 30 derajat
kita bilanglah Y aksen, kan gitu. Nah, ini tangan 30 derajat, kan sudut mereka sama. Nah, Y aksen per berapa, Dek? Per berapa? Y aksen per berapa, Dek? Kalau ini Y aksen per 2, Y aksen per 2. Kalau yang kita mau cari ini per berapa dia? Sudutnya tetap 4, Bu. 34, ya. Inilah jadinya Y sama dengan 4 kali tangan 30. Atau ini dikali 2-kan aja, kan gitu ya. Nah, kebetulan ini 2, 2. Kalau ini 2, 3, 2, atau 3, 2 kan ini sudutnya sama tapi jaraknya berbeda. Tingginya ini nggak bisa langsung dikali 2. Ini dikali 2, kebetulan karena jaraknya ini dan ini sama. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini coba kali 2 berapa? 1,16 kali 2 berapa? 2,32, Bu. 2,32. Ya, itulah untuk mencari tinggi-tingginya ini dari batang ya. Jadi kalian udah bisa, kalau dia kasih tahu tinggi batang dan jarak datar, sudah tahu sudut. Kalau dikasih tahu jarak, salah satu jarak, dikasih sudut, kalian juga harus sudah bisa menyelesaikan juga ya. Nah, sekarang 20 tadi berarti ini kan positif ya. Ditambah 20 dikali Y ini 1,16. Nah, baru 10 ini kan berkurang ya. Dikurangi maksudnya. Karena dia berlawanan jarum. 10 kali jaraknya 6. Baru ini kurang 20. Jaraknya berapa? 4. Baru ini kurang 5. Jaraknya berapa? 2. Ini kurang 10. Jaraknya berapa? Tinggi ini tadi sama kan? Tinggi 5 sama tinggi 7. 1,16. Ya. Baru dia apa, Dek? Ini. Nah, ini jangan lupa ada di bawah. Kurang 10 kali 2. Kali 2. Ini sama dengan 0. Coba cari RA. Berapakah RA? Nanti yang negatif-negatif jumlahkan dulu. Baru dikurang yang positif ini bagi 8. Ayo, berapa RA-nya? (19,8) ya, Bu? 19,8. Ayo, yang lain. Ini dapatnya katanya 19,8. Positif dia, arah ke atas. Memang segini. Jadi kita kan temennya ngitung, yang lain juga ngitung, jadi sebagai pembanding. Mana tahu silap ya. Oke.
Memang segitu? Iya, Bu. Oke. 19,8. Nah, jadi kalau semua harus aktif ya. Sigma V sama dengan 0. Terus sama dengan 0 ya. Nah, sigma V sama dengan 0 itu bisa kita lakukan ya, karena dia statis tertentu. RA tambah RE, ini harusnya sebelum kita lakukan sebenarnya kalian harus menghitung jumlah titik kayak kemarin ya. Saya pede aja ini, ya kan? Harusnya kalian nggak dihitung ya. Udah, itu dianggaplah ini kalian sudah menghitung dan ini memang statis tertentu ya. Ini RA tambah RE, baru yang vertikal. Berarti kurang 10, ya kan? Kurang 20, baru tuh kurang 5, kurang 10 yang ini. Sudah pas kan? 1, 2, 3, 4. Oke, sama dengan 0. Sekarang RE berapa? Semua ngitung ya. Pakai kalkulator pun perlu latihan. Anak teknik itu mau nggak mau harus megang kalkulator loh, Dek. Mau nggak mau? dua, Bu. 25,2. Betul ya, yang lain? Segini juga hasilnya kan? Jangan nanti kita udah panjang, terus, Bu, salah itu, Bu, katanya. Mak, merubah dari atas sampai bawah inilah. Udah? Betul ya? Nah, Bu. H sama Iya, Bu. dengan 0. Yang H, ya pastilah yang horizontal ya kan? HA. Kan ini positif 20. Ini negatif 10. Itu aja yang horizontal. Kalau banyak ya harus kalian kerjain semua ya kan? Sama dengan 0. Jadi HA itu sama dengan negatif 20 ya? Negatif berapa? 10 ya? Oke, 10, Bu. Oke, negatif 10. Berarti kalau negatif 10, arahnya ke menjauhi. Paham ya? Makin paham? Iya, Bu. Oke. Bentar ya, bentar. Nanti kamu baru ini. Nah, baru kita cari reaksi-reaksi datang. Nah, ini Ritter ya, kita mulai. Saya save. Oke. Saya nggak bisa, ini harus dihapus ya. Ada kalian catat tadi. Oke. Nih ya, udah saya save tapi ya udah pakai ini berarti. Kita harus Dek, kalian coba bisa tulis dulu RA-nya 19,8, RE-nya 25,2, yang tinggi-tingginya ini kalian catat. Oke? Catat dulu.
Bisa screenshot aja, Bu. Apa? Bisa screenshot, Bu. Bukan sayang, udah ku save ini. Maksudnya supaya nanti waktu ngitung saya nanya ini berapa ya gitu. Karena ini harus saya hapus, ini harus saya hapus. Saya butuh gambar ini. Sudah kamu catat sebentar aja. Ini yang kalian catat deku. Ini Bapak Ibu, Bapak, ininya saja, ininya saja, ininya saja, ininya saja. Hasilnya aja sama hasilnya ini. Oke. Sudah dicatat. Kalau ini tadi catatannya sudah saya save, nanti saya share. Sudah dicatat, Kak? Sudah, Bu. Oke. Saya hapus dulu ya. Karena ini pakai whiteboard-nya si apa? Karena kalau saya langsung kerjain di AutoCAD saya langsung di close sama si ini karena kita online ya. Nah, kita mau cara return. Jadi kan cara return itu sama kayak metode titik kumpul. Kalau titik kumpul berapa minimal tuh? 2 yang tidak diketahui kayak gitu ya. Itu kan. Ini juga sama. Ya kan? Ini kita potong sebelah sini. Ini potongan 1. Kenapa? Udah. Nah, kita potongan 1 ya. Izin, Bu. Suara Ibu kecil kali, Bu. Kecil. Ini gimana suara saya? Ini suara saya gimana? Masih kecil? Masih, Bu. Mas, Ini suara saya udah besar. sudah, Bu. Oke. Jadi kita masuk ke potongan satu-satu ya. Potongan satu-satu ya. Nah, caranya adalah kalau kita mau buat potongan satu-satu, terus yang kita lihat itu bagian ini aja. Ya, semua batang itu dianggap menarik titik A. Jadi semua dianggap batang tarik. Kan gitu. Nah, kalau kita mau mencari batang yang satu, misalnya kita mau cari batang 1 ya. Kita harus kalau di Ritter ini kita ke sigma M. Kalau kita mau cari batang 1, batang 8 itu harus 0. Gimana batang 8 harus 0? Berarti batang 8 itu sigma M-nya yang dilalui batang 8, tapi tidak dilalui oleh batang 1. Titik mana dia? Itu adalah titik F. Kan gitu. Sehingga ketika sigma momen di titik F sama dengan 0, tadi
Ini HA kan arahnya ke sana ya. Hasil kita ya. Betul ya. Nah, jadi hasilnya adalah M ini S1 itu kan berlawanan jarum jam. Nah, S1 jarak S1 ke titik Y adalah Y 1,16. Lalu ada RA ke F, kan punya jarak juga ya. Ya kan? Itu plus. Berapa HRA tadi nilai RA? Berapa RA? 19,8, Bu. 0,8, Bu. 0,8. Jarak RA ke titik 19, Bu. 19, Bu. Oke, 19 ya. 0,8 ya. Nah, ini. Itu RA positif. Lalu si HA juga itu positif bekerjanya. Ke titik F itu punya jarak sejauh Y. Positif. HA berapa tadi? 10 ya. Betul ya? Dikali 1,16. Sama dengan 0. Jadi, yang sebelah sini nggak dilihat. Nggak perlu ditinjau. Maka nilai S1 itu berapa? Berapa nilai S1? 44,13. 14, Bu. 4 berapa? 44,14. 424. 44, Bu. 44, Bu. 44. Segini. Sudah dibagikan 1,16. Sudah, Bu. Oke, positif dia ya. Ya kan? Ya, Bu. Positif. Berarti dia batang tarik. Tarik gitu ya, kalau positif. Ya, atau kamu bisa pakai tanda plus nanti ya. Dia batang tarik. Kayak ini. Bahwa dia menjauhi titik kan batang tarik. Berarti betul batang satu ini batang tarik. Seperti pengandaiannya. Nah, sekarang kita mau cari batang 8. Batang 1 harus 0. Sigma M ke titik apa dia? Ayo. Sigma M ke titik apa dia sama dengan 0? Kalau S1 harus 0. Kan di antara ini kan hanya A, B, dan F gitu. Ke titik mana dia? Syaratnya S1 harus melalui titik itu. Titik mana dia? B ya, Bu. Iya, di titik B ya. Nah, lihat batang 8 itu ini dia tidak simetris kan gitu ya.
dia batang 8 itu dia tidak sejajar sumbu X, sumbu Y. Bentar ya, aduh inilah kalau daring sumbu. Udah ya, sorry ini tadi terganggu. Nah, sigma M ke titik B sama dengan 0. Nah, ini perlu diurai karena tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu sumbu X dia melalui titik B, nggak perlu kita tinjau. Berarti dia tinggal yang tegak. Kalau tegak apa dia nak? S8. S8 apa namanya ini? Sinus kan gitu ya. Karena pengapitnya itu di 30. Berarti sigma M di B sama dengan 0 itu adalah S8 sinus 30 ya, dikalikan jaraknya ke titik B, 2. Nah, RA itu juga positif 19,8 kali 2. Ya. Nah, si HA dia 0 ke titik B. S1 juga 0 ke titik B. Berarti ini selesai sama dengan 0. Maka S8 adalah, ini pindah ke sebelah jadi negatif, 19,8 kali 2 dibagi sinus 30 bagi 2. Kali 2 ya, kali 2 nih. Berarti ini habis kan? Tinggal ini negatif berapa dia, Nak? Negatif berapa? Minus 1,62. Yang lain, memang ini jawabannya. 39,6, Bu. Iya, karena kan sinus 30 berapa setengah kan? Berarti kali 2 ini ya. Kan gitu ya? Iya, Bu. Minus 30
39,6. 30? Dan koma 9, Bu. 39,6. Oke. Batang negatif. Sampai situ paham? paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, saya save dulu ya. Baru saya hapus nih ya. Kita ke batang berikutnya. Kita ke batang berikutnya ya. Oke. Batang berikutnya kita boleh sebenarnya karena saya kalau titik buhul ini nggak bisa kan. Kan kalau titik buhul harus ke titik B dulu gitu. Saya mau dia ke sini. Boleh nggak? Bisa kita coba ya. 3 batang tidak diketahui. Kita hitung bisa nggak gitu ya. Oke. Kita coba. Jadi semua gitu. Dia menjauhi titik. Itu ya. Menjauhi titik ini. Ini menjauhi titik ini. Jadi batang tarik semua. Kita bilang nih potongan 22. Kita mencari batang-batang 2, 8, 12. Potongan 22. Nah, potongan 22, kita mau cari S12. Mencari S12 berarti batang 8 dan 2 harus 0. Sigma M ke titik mana dia? M ke titik mana? C, Bu. C, ya. Paham ya? Jika sigma M ke titik C sama dengan 0. Nah, ini batang miring. Nah, ini harus kita proyeksikan. Proyeksi terhadap ini dan proyeksi gini, kan gitu. Karena arahnya dia ini, maka dia gini. Ini 30 nih, pengapit. Berarti ini S12 cos 30. Ya, ya nih S12 sinus 30. Oke. Nah, sekarang kita cari sigma M titik C sama dengan 0. Jadi yang 81 ini nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan tuh gaya-gaya kerja luar berserta reaksi tumpuan. Ya. Berarti kalau kita hitung, ya pertama itu S12 itu kan positif. S12 sinus 30 kali jarak dia ke titik C, 2. Baru kurang, tambah, S12 cos juga tambah. S12 cos 30 dikali jaraknya Y, 1,16. Ya, baru yang ini ada 20 juga positif. 20 dikali jaraknya adalah 1,16. Baru yang 10 itu negatif ke titik C. Negatif 10 dikali jaraknya 2. Baru si RA.
Berapa tadi RA 19,8 ya? Iya, Bu. Jaraknya adalah 4 ke titik C. HA-nya ke titik C 0. Berarti ini sama dengan 0, sudah habis semua. Maka S12 dapat. Coba cari S12 berapa ya? Berapa S12? Ini cari dulu berapa desimal, jumlahkan. Baru yang ini dan yang ini dan yang ini kamu dapat pindahkan ke sebelah. Jumlahkan, bagikan dengan konstantanya si S12 yang kamu cari. Min 41,1, Bu. Min 41,1. Dia batang tekan ya. Itu S2 01, Bu. 01 ya. Oke. 01. Batang tekan. Nah, kita mau cari S8 ya. S12 kita sudah dapat. Nah, ya kan? Kita mau cari S8 berarti si S2 harus 0. Nggak bisa kan? Berarti kita harus cari S2 dulu supaya cari S8 nanti di mana S2-nya itu kalau kita mau cari S80 di mana, Dede? Bisa ini. Sigma F di sigma M di titik F. Sama dengan 0. Bisa kan dicari S2 ya? Bisa ya? Berarti S12 dan S8 0. Itu prinsipnya. Oke, sekarang sigma M di titik F sama dengan 0. Jadi hanya bisa di titik-titik yang di sebelah sini. Dan di hadapannya. Bisa sih ke sini, tapi dengan syarat itu tadi prinsipnya kita harus mau cari batang 12, berarti 2 batang ini harus 0 gitu. Jadi kita cari sigma ke titik F itu berarti S2 itu negatif S2 dikali berapa? Dikali, ayo, S2 ke titik F
Dikali berapa? Kali berapa, Dek? S2 ke titik F. Kalian di situ kan? Ya, Bu. Iya, Ya, Ah, Bu. berapa lah? S2 ke titik F jaraknya berapa? 2, Bu. Ini S2 nih. Jaraknya ke titik F berapa jaraknya? 2 kah? 1,16, Bu. Iya, inilah jaraknya. Kan dia horizontal, berarti jarak vertikal yang dia butuh. Itu 1,16. Kalau batang kita, gaya kita vertikal, jarak horizontal yang dia butuh. Gitu. Nah, ini 0, 12, 8, 0. Ini juga berada di titik itu. Berarti ini dong, tambah RA 19,8 kali 2. 19,8 kali 2. Kali 2. Baru RA. Kan ke sana positif juga. HA positif juga kan? 10 dikali jarak vertikal 1,16 sama dengan 0. Nah, ini berapa S2-nya? Empat puluh 44,14, Bu. 44 positif ya. 44,14. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, nanti S1 itu pasti sama dengan S2. Ya, karena dia horizontal nih, nggak ada gaya lain kan. Nah, itu kalau titik bukul kan ini sama ya. Kalau yang ngerjain PR pasti tahu itu. Udah. Nah, itu S2 itu 4,14. Sekarang kita mau S8. S8 itu daripada kita ke sigma M di C sama dengan sigma M di B sama dengan 0 supaya S2 0, kan mending si yang miring ini kita nolkan. Kan gitu. Tapi S8 nggak boleh 0, berarti tidak bisa di F. Ya, berarti sigma kalau 12 0 itu sigma M di titik G sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kita cari S8 itu ke G ya. Ke G ya. G ini saya save dulu ya. Biar ini dihapus. Biar nggak kelihatan. Oh. Nih. Nah, nih. S8 ini ke titik G itu juga sama seperti S12 tadi. Dia ada diurai, ini juga kita urai. Ya. Nah, kita urai. Nah, ini 30 nih. Kan gitu. Ini berapa, Dek?
Ayo. Berapakah hasilnya ini? Coba cari. Jadi sudut beta lah kita bilang. Beta ini berapa hasilnya? Beta, kita mau cari sama dengan depan pengapit, berarti tangan. Depannya 2. Pengapitnya 1,16. Ini inverse tangannya berapa? Beta berapa derajat? Nah, kalau ini kan berseberangan ya. Coba lah lihat. Ini beta inverse-nya berapa ini? Tangan berapa? Ini sama dengan berapa, baru inverse tangannya berapa derajat. Enam 60 derajat, Bu. Iya, 60 derajat. Paham ya? Paham, Bu. Nah, karena ini kita dapat 60 derajat, yang ini berarti S8 cos, kan gitu. Cos 60. Ini S8 sinus. Baru kita masuk sigma M ke titik G sama dengan 0. Ya, berarti negatif S8 sinus 60 kali jarak tinggi. Ini kan dia horizontal, berarti yang vertikalnya 1,16. Kan gitu. Baru yang vertikal ke G itu negatif. Negatif S8 cos 60 jaraknya 2. Ya kan? Baru ini 10 kurang, karena dia di bagian ini kan yang kelihatan ini. Kurang 10 dikali 2. Baru 20 juga ke atas. Kan gitu. Karena kebetulan jaraknya sama, maka jarak ini kan 1,16 juga. Ya. Maka, tapi kalau jaraknya nggak sama, kamu harus hitung juga gitu ya. Tingginya ini, sisanya lah itu kan gitu. Nah, 20, dia juga kurang ya. 20 dikali tingginya 1,16. Itu. Nah, baru RA ditambah RA, terus RA kan udah tahu ya, kita tulis aja, ditambah 19,8 kali 4. Tambah 19,8 kali 4. Ya. Nih. Baru si HA itu positif. 10 dikali jaraknya yang tinggi Y aksen 2,32. Gitu. Jadi selalu gitu ya. Kalau jarak horizontal, vertikalnya gaya horizontal, jarak vertikal yang kita cari ini sama dengan 0.
Dapat dia S8 kan? Coba kalian cari S8. Berapa S8? Dua 29,6 Bu. Positif atau 29,6. negatif? Positif Bu. Nah, inilah dia kita cari batang 12, 8, dan 2. Jadi keunggulan si Ritter ini gitu, nggak mesti berurutan. Bahkan tadi, Dek, seandainya kita tidak tahu S1 dan S8, kita bisa tahu batang S12. Misalnya kita mau tahu batang 12 saja, itu berapa? Langsung aja kita potong. Sigma M di sini 0. Langsung dapat S12. Gitu. Jadi kalau titik buhul itu memang sangat gampang ya. Kan H baru V sama dengan 0. Itu saja. Tapi harus berturut kalian cari. Kan gitu ya. Nah, syaratnya itu minimal 3 batang yang tidak diketahui. Jadi kalau ginilah, saya mau cari sebelah sini, Bu. Potongan berikutnya. Bisa langsung bisa. Mau gini boleh. Jadi dia menarik, yang dilihat itu bagian sini. Jadi arah ini menentukan bagian yang sininya. Jadi kalau misalnya gini juga boleh sebenarnya. Gini juga boleh sebenarnya, Dek. Ini yang ketarik. Tapi kalau waktu kita mau nyari S13, 20 dan 10 dan 3, ya kan? Itu kita cek, berarti kan gaya lebih banyak ditinjau, lebih repot, hasilnya ya sama. Gitu. Jadi itu kelebihan Ritter, memudahkan kita ya. Memudahkan kita mencari bila kita membutuhkan gaya batang tertentu di suatu titik. Tidak perlu melalui pencarian yang berurutan. Nah, ini saya save dulu. Misal nih ya, maka saya bilang mudah. Grace. Nah, lihat ya. Saya misal mau S1, S2 saya kan, saya udah tahu. Saya mau misal yang ini nih. Mau cari S5, tinggal gini nih. Ini kependekan. Nih. Ini tarik, ini tarik, ini tarik. S1, S2 saya udah tahu nih, S5. Coba siapa yang tahu S5 ini berapa batangnya nilainya? Berapa yang mau kita cari? Sigma M ke titik mana lah dia? Sigma M ke titik mana? Si 1 dan si 2, 0. Di mana dia, Nak?
Sigma M ke titik. Kita bilanglah ini potongan 3 ya. Sigma M ke titik mana dia sama dengan S1, S2-nya 0. Ayo. Ayo. Mana? Hanya. Mana, Dek? Loh, macet. Kalian masih di situ kan? Ya, kalau Masih. ngomonglah. Kalau S1, S2-nya 0, dia melalui titik apa dia 0, Nak? Tapi 5 tidak boleh 0. Dia tidak melalui titik itu. Titik mana? Si 5 nggak boleh melalui titik itu. Si 1 dan si 2 harus melalui titik itu. Titik mana dia? B, Bu. B itu dilalui oleh 5, 1, dan 2, kan? F, Bu. Kalau F dia dilalui 5, sedangkan yang kita mau cari S5. Nah, F itu tidak dilalui 2 dan tidak dilalui 1. Kita mau cari S5. S5 itu yang mau kita cari. Berarti si 1 dan si 2 harus 0. Di manakah titik yang dilalui S1 dan S2? Dan tidak dilalui 5. A ya, Bu. A. Oke, bisa di A. Sigma M di titik A sama dengan 0. Berarti sebenarnya A, C bisa ya. Bahkan ke D, ke E juga bisa sebenarnya. Karena si 1 dan si 2 ini melalui seluruh titik ini. Si 5 tidak, kecuali titik B ya, karena si 5 itu di titik B. Kalau ke titik A, ya, yang kita lihat hanya 3 batang ini. Ya, tidak ikut di sini karena potongan kita seperti ini. Berarti S5 itu jaraknya ke titik A berapa? 2 kan? Dia negatif. Tapi nggak ada gaya lain sama dengan 0. Maka S5 besarnya 0. Paham? Makin pahamkah? Atau makin bingung? Paham? Hah? Paham? Belum, Bu. Saya ulang ya. Dia harus dicari titik. Kan ini kan potongannya gini. Pertama kita kalau Ritter itu kita harus memotong. Oke, saya potongannya gini. Kasih garisnya dia menarik semua panah dia gayanya menjauhi. Nah, kalau dia menjauhi, sigma kita mau cari S5, S1, S2 misalnya kita nggak mau tahu. Kita kan sudah hitung. Ya. Sudah kita hitung S1, S2. Kita mau tahu itu S5. S5 itu kita hitung S1, S2 harus 0. Tapi Y5 ini tidak melalui titik itu. Yang manakah? Ini S1, S2 dia melalui A, C, D, dan E. B nggak bisa karena si 5 itu melalui B. Kan gaya kali jarak. Jaraknya si 5 ini nggak ada di titik B. Padahal dia harus kita cari. Oke, kita pilih ke titik C misalnya. Boleh? Boleh. Tapi yang kita lihat itu potongan ini. Yang ini di luar dari potongan ini.
Yang ini tung 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 nggak ikut dilihat. Hanya yang ini saja. Maka S5 jarak ke titik C berapa? Kali 0. Kali 5. Kali berapa jaraknya? 2. Sama dengan 0. Nggak ada yang lain. Maka S5 itu batangnya sama dengan berapa? 0. Sampai sini paham? Paham? Oh, kalau pakai papan tulis saya biasanya lebih cepat ini. Ini sangat lambat. Paham ya? Jadi kalau Ritter itu prinsipnya momen. Paham nggak mau jawab, pening saya. Sombong kali kalian ya. Paham apa enggak sih? Paham. Hah? Paham, Bu. Oke. Yang lainnya di depan komputer kan? Aduh, udah hilang semua. Karena saya udah kalau ditanya nggak dijawab. Masih di depan laptop, Bu. Aduh, udah hilang. Iya, tapi apa gitu loh, saya nggak begitu lama gitu menanti jawaban orang gitu. Karena kan saya nggak ngelihat orang itu. Sebenarnya daring sama luring itu tidak beda. Sama. Cuman saya nggak bisa ngelihat interaksi kalian gitu. Ya kan? Kalau harapan guru itu ketika murid diterangkan itu mengerti gitu. Kalau nggak ngerti, ya kita ulang. Kalau nggak ngerti, bingung. Ngerti nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngomong. Respon saya itu hanya suara, nggak bisa kelihatan mimik gitu. Ya, gitu. Jadi karena saya udah down, silahkan mengerti sendirilah. Ya, yang tadi saya terangkan. Oke. Carilah batang 1 sampai 13 dengan cara Ritter. Oke. Bisa.